Liga 1 Indonesia kini secara resmi berganti nama menjadi Super League. Menyusul perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Pergantian nama ini merupakan bagian dari proses rebranding menyeluruh yang juga melibatkan perubahan struktur liga dan regulasi pemain asing. Namun, di balik transformasi tersebut, perhatian publik justru tertuju pada fenomena baru. Gelombang pemain diaspora yang mulai bergabung ke kompetisi domestik. Para pemain yang sebelumnya berkarir di luar negeri memilih Liga Indonesia sebagai pelabuhan barunya. Lantas, siapa saja mereka dan mengapa Liga Indonesia menjadi menarik untuk mereka? Kini, kita akan membahas para pemain diaspora yang mendadak mau gabung klub Liga 1. Mari kita bahas lengkapnya. Dunia sepak bola Indonesia resmi memasuki era baru. PT Liga Indonesia Baru alias PT LIB melakukan transformasi besar-besaran dalam struktur kompetisi dan pengelolaan liga. Salah satu langkah revolusioner yang bisa kita lihat adalah pengangkatan Teku Kiyoya sebagai General Manager. Dia merupakan senior yang pernah terlibat langsung dalam organisasi J-League dari Jepang selama 16 tahun. Dengan pengalaman yang mentereng mengelola Liga Jepang, kedatangannya diharapkan mampu mengangkat kualitas dan profesionalisme penyelenggara kompetisi Liga 1 agar bisa bersaing di level yang kompetitif pada level Asia dan ASEAN. Tak hanya dari sisi manajemen, perubahan besar juga dilakukan dalam hal branding dan penamaan kompetisi. PT LIB kini secara resmi memperkenalkan identitas baru dengan nama A-League. Sebagai wajah baru operator liga, dengan harapan baru menarik lebih banyak perhatian global. Sebagai bagian dari transformasi ini, Liga 1 pun resmi berubah nama menjadi Super League. Sementara kasta kedua, alias Liga 2 kini menjadi Championship. Dari semua perombakan tadi, justru yang paling menyita perhatian adalah perubahan regulasi untuk pemain asing pada musim 2025-2026. Setiap klub boleh mendaftarkan hingga 11 pemain asing dengan catatan maksimal hanya 8 pemain yang boleh masuk daftar line-up dan tampil di satu pertandingan. Peraturan ini sontak menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, aturan ini dinilai sangat berguna mengembangkan sepak bola lokal. Namun di sisi lain justru dinilai menghambat perkembangan para pemain lokal. Tapi ketika rebranding ini justru banyak pemain diaspora yang masuk ke Liga Indonesia. Jordi Amat resmi memperkuat Persija Jakarta musim 2025-2026, menjadikannya sebagai pemain naturalisasi pertama dari generasi awal 2022 yang akhirnya tampil di Liga 1 Indonesia. Ia dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim setelah menyelesaikan masa baktinya di Johor Darul Ta'zim, Malaysia. Kepindahannya ke Persija menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola nasional, mengingat statusnya sebagai pemain timnas Indonesia dan mantan pemain La Liga dan Premier League. Pemain kelahiran Spanyol itu mengungkapkan antusiasme tinggi usai resmi diperkenalkan oleh Persija Jakarta. Dalam pernyataannya, ia menyebut sudah tak sabar ingin bermain dan mengenakan seragam merah orange kebanggaan Persija. Ia juga menyebut bahwa Persija sudah bagaikan rumah barunya. Lebih dari sekedar kepindahan bagi Jordi, bergabung dengan Persija adalah keputusan emosional dan profesional. Ia ingin lebih dekat dengan akar leluhurnya, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan kompetisi domestik yang kini tengah berevolusi. Menariknya, meskipun memiliki tawaran dari sejumlah klub di Spanyol dan Arab Saudi, Jordi menolak semuanya demi proyek ambisius Persija. Ia menyebut bahwa sejak awal negosiasi pihak manajemen memberikan visi yang jelas, komunikasi yang terbuka dan rasa hormat yang tinggi. Nama besar seperti Bambang Pamungkas juga turut berperan dalam meyakinkan Jordi Amat untuk menjadikan Persija sebagai pelabuhan barunya. Keputusan itu sejalan dengan niatnya untuk tampil di tanah kelahiran leluhurnya setelah menjadi WNI sejak 2022. Jordi Amat merupakan pemain pembuka dari gelombang naturalisasi Indonesia di era Sintayong dan Patrick Kluivert. Ia bersama Sandy Walsh resmi dinaturalisasi pada November tahun 2022. Dan sejak saat itu sang bek diketahui selalu aktif membela timnas Indonesia.
dan menjadikannya salah satu pemain pertama sebelum maraknya kegiatan naturalisasi. Langkah Jordi Amat bergabung di Persija Jakarta tampaknya tidak hanya menjadi momentum penting bagi dirinya sendiri, tapi juga menjadi inspirasi besar bagi para pemain naturalisasi muda lainnya, seperti Jens Reven dan Rafael Struijk. Setelah sekian lama hanya membela timnas tanpa bermain di klub Indonesia, kedua pemain muda ini akhirnya resmi menyusul seniornya dengan bergabung ke klub Liga Indonesia musim 2025-2026. Jens Reven menjadi yang pertama dari kedua yang diumumkan secara resmi. Striker muda timnas Under-23 ini menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama Bali United. Ia dilepas oleh FC Dordrecht setelah kesulitan mendapatkan menit bermain di Belanda. Reven mengaku kepindahannya dipengaruhi oleh kenyamanan profesional yang ditawarkan pelatih baru Bali United, Johnny Jansen, serta kehadiran jajaran staf pelatih asal Belanda seperti Ronnie van der Jeffrey Telen. Selain itu, proyek jangka panjang dan kestabilan klub menjadi alasan utama mengapa ia menjadikan Liga Indonesia sebagai pelabuhan baru karirnya. Sementara itu, Rafael Struijk juga dikabarkan sudah bergabung dengan Dewa United dan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Meski sempat dikaitkan dengan Persija, Struijk akhirnya memilih Dewa United setelah beberapa pendekatan khusus dari Jan Olde. Peresmian kabarnya tinggal menunggu waktu bagi Rafael Struijk. Setelah Jordi Amat, Jens Reven, dan Rafael Struijk, kini giliran nama-nama besar lain seperti Tom Haye, Nathan, Justin Hubner yang dikaitkan dengan klub-klub Liga Indonesia. Meski belum ada kepastian resmi dari ketiganya, rumor kepindahan mereka makin menguat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional, terutama setelah menyusulnya Jens Reven dan Rafael Struijk. Tom Haye, gelandang timnas senior Indonesia, dirumorkan sedang menjalin komunikasi dengan Persija Jakarta setelah kontraknya habis dengan Almere City. Sang pemain sendiri menyatakan bahwa dirinya masih mempertimbangkan beberapa tawaran dari Eropa, termasuk dari Watford di Inggris. Ia mengaku tak ingin terburu-buru dan ingin memastikan pilihannya sesuai dengan kebutuhan profesional dan personal, termasuk kenyamanan keluarganya. Artinya, sang pemain masih terbuka dengan berbagai kemungkinan. Sementara itu, Nathan yang sudah dinaturalisasi dirumorkan juga menjadi target dari Bayangkara FC dan Dewa United. Meski begitu, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak klub maupun Nathan sendiri mengenai proses negosiasi atau kesepakatan. Ia disebut juga masih diminati oleh beberapa klub Eropa, sehingga masa depannya belum bisa dipastikan akan berlabuh ke Super League Indonesia. Namun ada rumor kuat bahwa kepindahannya akan segera terrealisasi. Adapun Justin Hubner yang sempat menjadi bagian penting timnas Under-23 dan senior, kini dikabarkan masuk dalam radar Dewa United. Namun berbeda dari rumor lainnya, Hubner secara terbuka menyatakan bahwa dirinya saat ini masih ingin fokus melanjutkan karir di Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan untuk meredam spekulasi yang berkembang di media. Meski begitu, banyak pihak menilai bahwa peluang kembalinya Hubner ke Indonesia tetap terbuka, terlebih jika situasi di klub Eropa tidak berjalan sesuai harapan.